Allah. Talangkong Ustaz Iswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illahi ta'ala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para hadirin sekalian, wabil khusus kepada sahabat-sahabati, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang tergabung di dalam majelis rutinan kita, majelis Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal maqalatul khamisata asyarata, adapun makalah yang ke-15, an jumhuril ulama'i, dari mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berkata, annal fikrata ala khamsati awjuhin, sesungguhnya berfikir ala khamsati awjuhin ialah atas 5 beberapa aspek. Jadi pemikiran, berfikir atau merenung, tadabbur yang dibenarkan oleh syariat itu salah satunya ada 5 aspek, 5 perkara. Qala Aliun karramallahu wajhahu, berkata siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhah, la ibadata kat tafakkuri, tidak ada ibadah yang agung yang sebanding kat tafakkuri seperti ibadah bertafakkur. Berpikir sejenak ini sangat luar biasa. Wa qala ba'dul arifin, dan berkata siapa sebagian orang-orang yang arif billah, orang-orang yang dekat kepada Allah, al-fikratu, adapun berfikir, sirajul qalbi, adalah lenteranya hati. Jadi sering banyak mikir, pasti hatinya akan terang. Bukan berarti kemudian sekarang ini banyak orang berpikir malah rambutnya yang hilang. Itu kan susah. Banyak berpikir, hatinya yang terang. Profesor dan doktor, tidak ada sedikit pun yang lain. Tolong jangan diperjelas, jangan dipelintir. Al-fikratu, adapun berpikir, sirajul qalbi, adalah lenteranya hati. Berpikir lenteranya hati. Lain berjaya. Faiza dahabat, lalu apabila hilang apa berpikir, tafakkur itu, fala idha'ata lahu, maka tidak ada penerang lahu bagi hati. Jadi kalau tafakkurnya kita hilang, maka hati kita itu akan gelap. Wa fil khabari, dan ialah di dalam satu hadis Kanjeng Nabi bersabda, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanatan. Adapun tafakkur sesaat, tafakkur sekejap, khairun, adalah lebih baik, min ibadati sittina sanatan, dari ibadah sittina 60 apanya, sanatan, tahunnya. Jadi kita maksudnya berpikir bukan berpikir atau merenung hal-hal yang negatif, tapi merenung hal-hal yang sifatnya positif, terutama berpikir atau merenung tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk merenung yang lain jangan dulu, kan begitu. Qala Syekhul Hifni, berkata siapa Syekh Al-Hifni, artinya at-tafakkuru fi masnu'atillahi ta'ala. Jadi yang baik dari 60 ibadah selama 60 tahun itu berpikir tentang apa? Artinya at-tafakkuru fi masnu'atillah, merenung tentang ciptaan-ciptaannya Allah. Merenung, ada gunung, kita lewat bertemu dengan gunung, kita merenung. Maksudnya tafakkur, melihat alam semesta ini, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sakaratil mauti, dan bertafakkur tentang sakitnya mati. Merenung tentang sakitnya mati. Tua ataupun muda, mati itu tidak milih tua dulu. Mau tua atau muda, sakit ataupun sehat, kecil ataupun besar, semuanya akan merasakan mati. Dan salah satu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi untuk terhindar dari sakaratil maut adalah doa
selamat. Allahumma sholli salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami di dalam sakaratil maut. Wa azabil qabri, dan berpikir tentang siksaan kuburan. Tidak cukup hanya di sakaratil maut, udah mati selesai begitu saja, enggak. Tapi ada yang selanjutnya yang akan kita alami, yakni azabil qabri. Selesai dari azabil qabri, kita kelak akan dibangkitkan di hari kiamat. Dan kita juga memikirkan tentang itu, wa ahwalil kiamati, dan memikirkan tentang kekacauan yang ada di hari kiamat. Nah, ini mendapatkan ganjaran yang sangat baik. Khairun min kasirin minal ibadati, adalah lebih baik min kasirin dari banyak minal ibadati dari beribadah. Berpikir yang seperti itu lebih baik, lebih bagus dari banyak beribadah. Kenapa kok dianggap lebih bagus? Lima yatarattabu ala zalikal fikri minal khairi. Karena sesuatu yatarattabu yang berdampak apa madza ala zalikal fikri, dari merenung tadi, dari tafakur tadi, minal khairi, untuk senantiasa berbuat baik. Takut mati hingga akhirnya tidak mau melakukan maksiat. Berpikir tentang ciptaan Allah, ketika kita melihat ciptaan Allah tidak mampu untuk mengurainya, kita akan mengucapkan subhanallah, la haula wala quwata illa billah, kan begitu. Takut sama azab kubur, ya kita pasti akan ibadah. Nah, ini salah satu dari keagungan atau kebaikan dari tafakkur. Wa qala Khalilun Ar-Rasyidi, berkata siapa Imam Al-Khalil Ar-Rasyidi, wala yahsulu at-tafakkuru illa bimudawamati dzikril lisani ma'a huduril qalbi. Wala yahsulu, dan tidaklah sampai, katanya, tidaklah sampai at-tafakkuru, apa tafakkur, illa, kecuali bimudawamati dzikril lisani, dengan terus-menerus berzikirnya lisan, ma'a huduril qalbi, bersama hadirnya hati, hatta yatamakkana dzikru fi qalbihi, sehingga mapan, sehingga mantap az-zikru, apa berzikir, fi qalbihi, di dalam hatinya. Jadi tidak hanya sekedar kita merenung, tapi di dalam merenung tadi sembari berzikir kepada Allah, Allah subhanallah, la haula wala quwata illa, kan begitu. Maka tidak ada hasilnya kita tafakkur, katanya tadi, kecuali dibarengkan dengan berzikir kepada Allah, bimudawamati zikril lisan. Lisannya ini kita zikir tentang kekuasaan Allah. Tak cukup juga hanya dengan lisan, ma'a huduril qalbi, di samping hadirnya hati. Artinya hatinya tidak melamun. Zikirnya Allah, tapi ternyata yang dipikir adalah hutang, kan begini. Tidak nyambung antara hati dengan lisan, dengan pikirannya. Nah, inilah yahsulu at-tafakkur. Jadi tidak ada hasilnya dia merenung, tidak ada hasilnya dia tafakkur. Wa husulu hadzal qadari, dan adapun sampainya ukuran ini, wa husulu hadzal qadari, adapun sampainya ukuran ini, mutawaqqifun ala ma'rifati, ialah tergantung atas ma'rifatnya seseorang. Ini tergantung ma'rifatnya seseorang, tergantung tingginya tingkatan ma'rifatnya seseorang. Kalau orang itu semakin tinggi tingkatan ma'rifatnya, maka ketika dia tafakkur dan juga berzikir, saat dia tafakkur, hatinya pasti hudur, hatinya pasti khusyuk, sehingga ketika dia berzikir hanya sekali dia mengucapkan bismillah, bismillahnya ini mapan. Dengan mengucapkan bismillah dia bisa terbang. Dengan mengucapkan bismillah, apa yang dihajatnya terkabul. Kenapa? Zikirnya lisan dan hati ini nyambung, nyetong. Jadi kita kadang zikir la ilaha illallah sambil kemana-mana kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini udah tidak usuk, ini mata kita melihat kemana-mana. Maka banyak orang ketika berzikir menundukkan itu, gimana maksudnya? Maksudnya adalah agar supaya hati ini lebih khusyuk. Karena kan sesuatu yang terlihat oleh mata pasti terfikirkan oleh otak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amoy lewat pakai celana pendek, la ilaha illallah. Kan repot jadinya. Jadi tidak khusyuk. Bagaimana mau mati walaupun dia zikirnya 100.000 kali.
Padahal ulama dulu kalau berzikir tidak banyak-banyak benar, 100 kali sudah sangat banyak. Kita sampai ribuan tapi tak gelem mantih, tidak pernah mustajab. Ya kenapa? Antara hati dengan pikiran kita berbeda, hati dengan lisan kita berbeda, tidak nyatu. Artinya tidak makrifat. Maka makrifat ini bisa dicapai, salah satunya wa husul hadzal qadari mutawaqqifun, adalah tergantung makrifatnya kita. Kenapa? Mata lam ya'rif, maka ketika lam ya'rif, tidak makrifat siapa manhu kepada Allah, tidak tahu siapa manhu kepada Allah, kaifa yatamakkanu zikruhu, bagaimana mantap zikruhu, apa zikirnya aman, biqalbihi, dengan hatinya aman, walisanihi, dan lisannya. Kalau dia belum kenal dengan Tuhan, belum makrifat dengan Allah, bagaimana zikirnya bisa mantap. Lalu bagaimana caranya kita makrifat kepada Allah? Dikasih tahu di sini. Wal ma'rifatu, adapun mengenal Tuhan, adapun makrifat, kama qala Ibrahim Ar-Riqqi, sebagaimana qala berkata Ibrahim Ar-Riqqi, siapa Imam Ibrahim Ar-Riqqi, huwa isbatul haqqi ala ma huwa alaihi, adalah menetapkan adanya Allah. Gampang. Makrifat itu adalah menetapkan adanya Allah, ala ma huwa alaihi, alama atas sesuatu, huwa yang adapun Allah, alaihi ialah atas ma, kharijan hale keluar, an kulli mauhumin, dari setiap bayang-bayang pikiran. Artinya makrifat adalah tancapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati, kita buang gambaran-gambaran Tuhan menurut akal dan hati kita, itu bukan Tuhan. Gampang kan? Jadi kalau misalnya dibayangkan di dalam hati, Tuhan berjisim, Tuhan punya tangan, Tuhan punya kepala, Tuhan ganteng, tangannya Tuhan ada 12, Tuhan dilindungi oleh ular, itu bukan Tuhan. Itu perlu kita buang. Nah, makrifat begitu. Makrifat adalah isbatul haqqi ala ma huwa alaihi, kharijan an kulli mauhumin. Jadi menetapkan adanya Allah di dalam hati kita, lalu kita buang setiap sesuatu atau bayang-bayang yang membayangan itu mewujudkan Tuhan. Jadi bayangan yang mewujudkan Tuhan di pikiran dan hati kita itu adalah bukan Tuhan. Intah, sampai di sini. Wa mujaril fikri, adapun objeknya, wa majaril fikri, adapun objeknya tafakkur, katsiratun ialah banyak. Objeknya tafakkur itu banyak. Faminha, maka ialah di antara objeknya tafakkur, wa huwa asyrafuha. Wahwa, adapun objeknya tafakkur itu asyrafuha, ialah paling utamanya. Di antaranya objek tafakkur yang paling utama apa? Fikratun fi ayatillahi, adalah tafakkur fi ayatillahi, di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Ai artinya at-takwiniyati, di dalam alam atau kauniyah, di dalam tanda-tanda alam atau kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan alam semesta misalnya, dimikirkan ada manusia kok bisa kentut, itu gimana gitu kan. Nah, itu salah satu tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Coba ndak bisa kentut, kan susah. Atau ndak bisa kencing, kencingnya keluar batu, ini kan susah ini dimikirnya. Jadi gimana kok bisa kencing begitu kan. Ai artinya fi ajaibi masnu'atillah, artinya berpikir tentang keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala al-bahirati, yang sangat luar biasa. Wasari kudratihil batinati, dan pengaruh-pengaruh kekuasaan Allah al-batinati, yang batinah, wadh-dhahirati, dan yang zahirah, yang tak tampak ataupun yang tampak. Mimma, dari sesuatu, intasyara fi malakutis samawati wal ardi, yang tersebar apa ma fi malakutis samawati wal ardi, di dalam keraton-keraton langitnya Allah, wal ardi, dan kerajaan-kerajaan buminya Allah. Wa min ajaibil masnu'ati nafsuka, adapun keajaiban ciptaan Allah, nafsuka adalah dirimu sendiri. Makanya sampai ada bahasa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita mikirkan di diri kita sendiri ini sangat luar biasa. Mampu Allah menciptakan sesuatu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana Allah membuat kuku, bagaimana ketika misalnya tangan yang kanan sakit, yang kiri menutupi. Ini kan sangat luar biasa, semuanya serba otomatis. Lihat misalnya, mohon maaf, lihat perempuan kita bisa suka, itu gimana caranya itu? Kan tiba-tiba suka itu. Lihat orang cantik kita senang, lihat kue nyaman, lihat makanan enak kita
suka dikasih rokok alhamdulillah. Itu kan min ajaibil masnuat, termasuk keajaiban Allah. Semakin banyak rokoknya semakin ajaib. Allah. Semakin saya menikah. Maka keajaiban ciptaan Allah ada di dalam diri kita. Salah satunya ada di dalam diri kita. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, unzuru madza fis samawati wal ard. Unzuru, lihatlah oleh kalian semua, ma kepada sesuatu, madza fis samawati wal ardi, kepada sesuatu yang ada di dalam langit, wal ardi, dan sesuatu yang ada di dalam bumi. Wa qala ta'ala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala, wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fil ardi, dan ialah di dalam buminya Allah, ayatun, adapun tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak mampu kita menghitung tanda kekuasaan Allah itu. Kekuasaan Allah itu bisa kita cerna kalau kita punya iman. Disebutkan oleh Allah lil muqinin, untuk orang-orang yang yakin, untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau orang-orang yang tidak yakin, yang tidak beriman kepada Allah, semuanya diteliti menurut sains, diteliti menurut ilmu-ilmu biologi dan macamnya, sehingga hilang sifat-sifat kekuasaan Allah. Padahal semuanya, sainsnya sendiri itu pun yang ciptakan adalah Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan ialah di dalam diri kalian, afala tubsirun, tidaklah melihat siapa kalian semua. Di dalam diri kita ada keajaiban. Nah, berpikir tentang keajaiban yang ada di dalam kita, berpikir tentang keajaiban, tentang kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa efeknya? Yatawalladu minha ayyan sya'u min hadzal fikri at-tauhid wal yaqinu. Yatawalladu ialah berimplikasi. Wah, keren kan? Berimplikasi. Yatawalladu ialah melahirkan apa? Tafakkur, minha, dari ayatillah, fikratun fi ayatillah, ay artinya ayyan sya'u, muncul dari tafakkur, min hadzal fikrati, dari tafakkur ini, at-tauhidu apa? Tauhid, menyatukan atau meyakini Allah adalah Maha Esa, wal yaqinu, dan yakin. Ay artinya wahadat tafakkuru, adapun tafakkur ini, yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi ta'ala, adalah menambah apa? Tafakkur fi ma'rifatika, di dalam ma'rifatmu, bidzatillahi ta'ala, dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya Allah, wa asma'ihi, dan asma-asma'nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pingin cepat diangkat sebagai kekasihnya Allah, ilmu tauhidnya semakin dalam, ilmu keyakinannya semakin tinggi, ya ketika tafakkur, hubungkan antara akal, pikiran, semuanya menyatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cepat jadi wali. Ada kawan kita yang sudah jadi kan ya? Sudah. Wali murid. Wali 2023, wali yang takut sama istri. Wali milenial. Qala Allah Ta'ala, berfirman siapa Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, akan memperlihatkan siapa kami, kata Allah, him, kepada semua manusia, ayatina, kepada tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaqi, di ufuk, di buminya Allah, di alamnya Allah. Wa fi anfusihim, dan ialah di dalam diri-diri kalian juga. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri kalian semua, diri-diri mereka manusia, hatta sehingga yatabayyana, menjadi jelas, lahum, bagi manusia, annahu, apa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-haqqu, adalah yang hak. Ini mencari Allah kemana-mana, padahal di dalam diri kita sendiri, kalau kita merenung, kita berpikir tentang kekuasaan Allah yang ada di dalam diri kita, kita akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah annahul haq, adalah zat yang maha hak, zat yang maha benar. Wa min samaratil yakini, dan ialah termasuk buahnya dari keyakinan, as-sukunu, ialah tenang, ila wa'dillahi ta'ala, sampai janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ingin lebih tenang, ya banyak-banyak tafakkur, insyaallah akan tenang. Kerawuhan kiai, tenang. Mau masang baleho, tenang. Mau ngambil bambu, tenang. Tidak pernah ribut-ribut.
Yang ribut di grup. Ribut terus. Ya karena ya gimana lagi? Tidak meyakini di dalam dirinya ada kekuasaan Allah. Kalau kita kan yakin di dalam diri kita ada kekuasaan Allah. Ngapain takut? Tenang-tenang aja. Toh nanti kalau misalnya ndak terlaksanakan kena semua jadi. Yakin tenangnya. Melo kabeh. Luar biasa. Ya Allah. Ini termasuk buahnya keyakinan. Cek yakin. Nah, tadi itu apa? Ada hal yang mistis lah menurut saya kan. Soalnya tempatnya itu kan hutan. Jadi di sama yang punya bambu itu bilang hati-hati takut banyak ular. Sebenarnya sampean enggak perlu turun ke sini katanya. Kenapa? Sebenarnya kalau saya itu katanya, kalau mau potong bambu di sini cukup cari alat pemotong, misalnya apa? Parang. Sampai 5 butir saya simpan di sana. Wah, hebat katanya kan. Ya saya lihat besoknya ternyata parangnya hilang semua. Saya udah, ya Allah, saya kira bambunya tertebang, ternyata parangnya hilang semua. Itu boleh masukkan di grup. Luar biasa orang ini. Ada ya. Wasiqatu bidomanillahi ta'ala. Kalau kita yakin selain kita tenang, wasiqatu bidomanillahi ta'ala, dan percaya bidomanillahi ta'ala dengan tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebesar apa sih masalah kita? Apalagi hanya cuma acara di Al-Aziz, tegengung bingung. Tak ada. Tak bisa. Iya kayak pusing ngomong ternyata. Cacat udah. Yakin saja, insya Allah kalau kita percaya, kita kan berada di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta saja kepada Allah. Nah kayak sekarang misalnya kan, ndak hujan berapa hari ini. Termasuk saya ini susah air ini di rumah ini. Acara ini gimana? Ya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dhallin ajilan ghairu ajilin. Ini salah satu doa untuk mendatangkan hujan, memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih tetap tidak hujan, maka beli air galon yang banyak. Wal iqbalu bikinnihil himmati 'ala Allah ta'ala. Dan termasuk buahnya yakin, al iqbalu bikinnihi, ialah menerima dengan totalitas keyakinannya 'ala Allah ta'ala, atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarki ma yushghilu 'anillahi ta'ala, dan meninggalkan sesuatu yushghilu yang menyibukkan apa? Ma'anillahi ta'ala, menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu fungsi dari tafakkur adalah membuat diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warruju'u fi kulli halin, dan kembali fi kulli halin, di dalam setiap keadaan kembali ilallahi, ke jalan Allah. Wastifraru, dan mengosongkan wastifraru taqati, dan mengosongkan kekuatan fiftira imardatillahi ta'ala, di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu fungsinya kita bertafakkur, berpikir tentang keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup ini dulu ya, karena cukup sekian, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.